Saudara, terima kasih masih bersama saya Mutia Fatia Erlison dalam Kompas Aceh. Banda Aceh dikenal sebagai kota pusaka menyimpan cerita dari sejumlah bukti sejarah. Jurnalis Kompas TV akan mengantarkan Anda melihat rekam jejak peninggalan Belanda, bukti kota pusaka yang masih bisa kita lihat hingga saat ini. Baru saja kota Banda Aceh merayakan hari jadinya ke-819 tahun, yang juga awalnya dijuluki sebagai Kota Raja. Sebagai kota pusaka, kota Banda Aceh pernah berperang melawan Belanda dan tak kurang dari 2.000 lebih serdadu Belanda yang tewas di tangan Mujahidin Aceh dan juga dimakamkan di Kerkhof. Komplek Kerkhof Pujen, kuburan tentara Belanda dimakamkan. Sedikitnya 2.200 lebih serdadu kolonial Belanda tewas saat berperang dengan rakyat Aceh. Dalam bahasa Belanda, Kerkhof itu berarti halaman gereja atau kuburan. Sementara Pujen merupakan nama panggilan putra mahkota Sultan Iskandar Muda yang meninggal setelah dihukum Panjung. Di sini juga ada tentara Marsoso dan pasukan Nil yang merupakan pasukan pribumi yang berasal dari Pulau Jawa. Kuburan ini menjadi bukti sejarah yang menghubungkan masa lalu dengan sekarang. Iskandar, budayawan muda yang kerap mengkaji simbol sebagai bukti sejarah yang menjadi media untuk mengembalikan ingatan kolektif masyarakat Aceh ketika masa perang melawan penjajahan Belanda, serta bisa juga dijadikan sebagai objek wisata sejarah. Yang sangat kasat mata saya pikir yang mudah kita deteksi adalah arsitektur ya, peninggalan arsitektur itu sangat menonjol di Aceh karena Belanda pernah mendirikan pusat pemerintahannya di Aceh. Hingga sekarang kita masih melihat karena bangunan-bangunan itu masih dijaga dan sebagian saya pikir sudah dijadikan cagar budaya di Aceh. Selain Kerkhof Pujen, ada tinggalan sejarah lainnya yaitu sentra telepon. Bangunan peninggalan Belanda ini berarsitektur Eropa dan masih kokoh berdiri tepat di ujung jalan Teguh Umar, Banda Aceh. Nah saudara, selain Kerkhof, bukti peninggalan sejarah Belanda lainnya yang ada di Banda Aceh yaitu telepon sentral. Telepon sentral ini merupakan salah satu bangunan yang dibangun oleh Belanda dan juga dijadikan sebagai pusat telekomunikasi pemerintahan Belanda. Tepat berada di belakang saya yaitu adalah bangunan telepon sentral yang sudah dijadikan sebagai salah satu situs cagar budaya. Maka dari itu saya akan mengajak Anda untuk dapat melihat situs sejarah tersebut. Pusat telepon militer Belanda ini berdekatan dengan area Istana Kerajaan Aceh Darussalam. Bukti Belanda berhasil menduduki Banda Aceh sebagai ibu kota kerajaan kala itu. Sentral telepon militer ini dibangun tahun 1903. Belanda menggunakannya untuk berkomunikasi jarak jauh ke Batavia, Jakarta, menggantikan telegraf serta memudahkan koordinasi dalam perang Aceh. Gedung ini juga digunakan oleh Jepang kala Belanda kalah perang. Saat Indonesia merdeka, gedung ini diambil alih dan menjadi pusat kantor telepon militer Indonesia. Bahkan juga pernah menjadi kantor Komite Olahraga Nasional Indonesia dan sempat juga menjadi kantor PSSI Aceh. Tak terasa, Banda Aceh sudah berusia 819 tahun dan bukti peninggalan Belanda di Banda Aceh itu masih menjadi salah satu saksi perjalanan sejarah lahirnya kota Banda Aceh yang dijadikan sebagai pusat pemerintahan Aceh dari dulu hingga sekarang.